Annyeong, kenalin aku Cantik. Jadi di video kali ini aku mau buat tutorial membuat akun Study in Korea sama cara daftar buat GKS. Pertama-tama kalian harus ketik dulu nih studyin.go.kr. Abis itu kalian tinggal search aja. Udah masuk ke webnya, kalian tinggal pilih Hwewon Gaib. Kalau misalnya kalian gak punya akunnya, tapi kalau misalnya udah punya akunnya, kalian tinggal pencet login. Dan sebenarnya itu ada bacaannya language ya guys ya. Jadi kalian tinggal pilih aja mau pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia atau mau pakai bahasa Korea, terserah. Karena di sini ada banyak pilihannya, pilihan berbagai bahasa gitu. Nah, karena aku males gantinya, ya udah langsung aja kita klik Hwewon Gaibnya. Kalau udah masuk, tinggal scroll aja ke bawah. Terus habis itu kalian tinggal setujuin aja atau dongi gitu. Di bawahnya juga. Kalau udah, kamu tinggal pilih yang 14세 이상 atau 14 tahun ke atas. Habis itu pilih, ini nggak bisa diklik. Pokoknya lanjut aja ke dalam atau next. Oke? Scroll lagi, habis itu klik yang Kukjok atau nationality-nya. Kita cari Indonesia. Habis itu isi nama kita, Irem. Habis itu kalian buat ID-nya. Kalau udah pencet Jokyung yang warna biru pokoknya. Terus abis itu kita buat passwordnya. Jangan lupa ya diingat atau enggak dicatat biar kalian enggak lupa. Abis itu pilih jenis kelamin laki-laki atau perempuan, tanggal tahun lahir sama alamatnya. Abis itu jangan lupa emailnya diisi juga. Kalau udah ini kamu tahu dari mana, tulis aja pilih aja dari SNS. Abis itu udah deh, tinggal kalian masukin kode captcha-nya. And last tinggal pencet Hwewon Gaib Walyo atau selesai ya gitu. Habis itu udah deh, udah login. Oke, selanjutnya kita beralih ke cara pendaftaran GKS. Pertama-tama kamu buka plan your studies. Habis itu klik yang Janghakkeum atau beasiswa. Habis itu scroll aja ke bawah sampai nemuin GKS Hakbu Janghakkeum Sinchong Hagi. Pokoknya buat tempat apply GKS-nya gitu. Habis itu ya udah deh, tinggal kalian isi aja stepnya dari step 1 sampai step akhir gitu. Kayak misalnya ini kamu tinggal agree aja. Oh iya, inget ya, kamu bisa ganti bahasanya, entah itu bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Indonesia, senyaman kamu aja, enaknya pakai bahasa apa kayak gitu. Lanjut kayak tadi, tinggal di agree-agreein aja semuanya sampai bawah, atau enggak langsung aja pencet yang agree to all. Next, abis itu lanjut lagi ke application tracks informationnya. Nah ini kamu pilih embassy track atau university track. Kalau misalnya embassy track, ya udah nanti kalian tinggal pilih di recommended embassy-nya itu Embassy of the Republic of Korea to Indonesia. Karena kan kita daftarnya tadi warga negara Indonesia, jadi langsung keluar. Lalu ini kamu tinggal pilih yang general atau yang regional. Misalnya regional, terus nanti langsung keluar bachelor degree. Kalau misalnya kamu pilihnya university track, yang pasti nanti keluarnya UIC atau enggak associate degree gitu. Abis itu kita pilih divisionnya. Kalian harus lihat jurusan kalian itu masuk ke divisi mana. Terus ini isi lagi aja sesuai sama urutan nama kalian. Kalian gak perlu bingung lagi karena di sini udah ada tulisannya ya, first name, middle name, last name kayak gitu. Jadi bukan yang kayak family name yang ngebingungin karena kita gak punya family name gitu kan. Habis itu kalian masukin aja informasi lainnya kayak tanggal lahir, terus habis itu nationality-nya, emailnya sampai ke bawah.
Kalau udah, tinggal kalian pilih no yang Korean citizenship. Abis itu kalian tinggal masukin foto, pilih yang sesuai ya ukurannya dan formatnya. Oh ya, untuk fotonya itu bebas ya. Yang penting kalian pakai baju yang kayak formal gitu. Maksudnya ya bukan baju main gitu ya, baju bebas berkerah gitu. Habis itu tinggal pilih universitasnya sama jurusannya gitu. Dan ini kan regional itu kita bisa pilih 2 universitas kan. Nah kalau misalnya kalian cuma pilih 1 universitas doang itu nggak masalah. Walaupun di choice 2 tuh ada kayak tanda wajib, itu sebenarnya nggak masalah kok. Kalau misalnya kalian pilihnya cuma 1, tetap bisa di next gitu. Nah yang ini tuh buat nentuin kalau kalian nanti belajarnya pakai 100% bahasa Korea. Terus ini tuh kalau kita udah lulus sekolah bahasa, kita harus punya topik 3 tuh, maksudnya topik 2 level 3 buat daftar ke universitasnya gitu. Jadi emang itu tuh salah satu syaratnya buat kalian bisa kuliah di sana gitu. Kalau emang cuma pilih 1 universitas bisa langsung ke next aja. Nah ini bagian language proficiency. Jadi kalau misalnya kalian punya sertifikat topik atau kemampuan bahasa Korea, itu bisa kalian pilih. Kalian ujiannya pakai PBT atau IBT. Kalau misalnya nggak punya, ya udah berarti tinggal pilih yang nggak ada gitu, songjok opsum gitu. Abis itu kalau misalnya kalian punya TOEFL atau IELTS bisa diisi skornya, kalau nggak ada di skip aja. Terus ini tinggal isi nama sekolahnya, terus lokasinya di mana, lulusnya kapan, kayak gitu ya. Habis itu di bawahnya kan ada associate degree. Kalau misalnya kamu kayak D3, D4, nah kamu bisa isi. Tapi kalau misalnya lulusan SMA doang, ya udah kayak gitu. Terus yang date of expected graduation itu nggak usah diapa-apain ya. Soalnya orang Indonesia biasanya nggak dapat dokumen kayak gitu. Nah untuk transkrip nilainya kan kita itu pakai nilai yang per 100 kan, jadi nggak usah digonta-ganti. Kalau misalnya rata-rata kalian per semester itu 89, ya udah 89 per 100. Terus yang provide converter CGPA-nya juga 98 per 100. Terus skor persentilnya juga 98. Sini juga ada Jiwonja Guide. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat cara-caranya bisa di sini. Oh ya, aku udah nyoba kayak ngisi setengah gitu. Jadi kita bisa pencet lagi. Terus ini kan aku udah save ya, jadi bisa langsung pindah ke dokumen yang udah setengahnya aku isi. 임시 저장한 신청서가 존재합니다. 해당 화면으로 이동합니다. Jadi kan udah ada pendaftaran yang udah aku save gitu kan. Jadi mau dilanjutin ke form tersebut gak gitu. Terus habis itu tinggal pencet aja yes gitu. Nah, ya sebenarnya tinggal lihat pakai bahasa Indonesia aja sih. Ini kan aku pakai bahasa Korea aja. Ini Mijecul berarti belum ke submit gitu kan. Ini Jaksongjung, ini maksudnya lagi dalam penulisan. Ini Gesok Jaksong, melanjutkan penulisan gitu. Jadi kalau mau lanjutin tinggal pencet aja ini gitu. Cuma sampai sini doang. Karena kan aku nggak niat ngisi kan ya. Cuma buat konten aja, buat kalian aja. Terus nanti kalau misalnya udah selesai tinggal pencet ini Jecul atau submit, ini hapus. Ini Duiroka gitu buat ke dokumen yang terakhir kita isi gitu. Karena kemarin aku nggak ngeliat ada Jiwonja Guide gitu, jadi kan aku emang nyoba nulis sendiri gitu kan, buat gitu kan. Aku isi-isi, cuma karena sekarang ada, jadi aku berpacu pada Jiwonja Guide-nya aja ya. Jadi kalian juga bisa lihat sendiri juga. Kalau misalnya, aduh, kemarin apa ya, caranya gimana ya? Itu bisa lihat di sini. Jadi ada bahasa Inggris sama bahasa Korea. Kita baca yang bahasa Inggris aja ya, biar lebih gampang. Biar nggak ngulang, langsung aku lanjutin ke transkrip nilainya ya. Ini tuh kita kan pakai skala per
100 ya, jadi nggak masalah gitu. Tulis aja misalnya rata-rata rapot kamu per semester dari semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, semester 6 itu tulis aja di sini. Misalnya rata-rata kamu 89, ya udah tulis 89 per 100. Ini juga 89 per 100 gitu. Nggak usah diubah-ubah karena kita skalanya tuh udah sama lah yang di sini kayak gitu. Kalau yang ini kan skala aslinya kan 120 per 150 kan. Sedangkan di sini skalanya nggak ada kan. Nah, habis itu karena skalanya nggak ada, akhirnya dia convert lagi jadinya segini. Jadi, sesuai yang ada di provide converted. Si GPA-nya yang 4,0, 4,3, 4,5, 5,0. Nah, dia pakai yang 5,0. Nah, karena kita skalanya udah 100 nih, jadi nggak apa-apa, nggak usah diganti. Jadi kalau misalnya kita rata per semesternya 89, ya udah 89 per 100, ini juga nggak usah diubah lagi, langsung aja 89 per 100 gitu. Habis itu yes. Terus ini skor persentilnya juga tulis aja 89 kayak gitu. Habis itu ini juga diisi juga di semester 1 kamu rata-ratanya berapa per 100, ini juga berapa per 100, berapa per 100, berapa per 100 kayak gitu. Ini kalau misalnya kalian pernah dapat beasiswa bisa kalian tambahin, kalau nggak ada lewatin. Ini juga kalau misalnya kalian pernah datang ke Korea atau lagi tinggal di Korea bisa diisi, kalau nggak lewatin aja. Habis itu kan kalian udah buat nih personal statement, terus habis itu study plan-nya. Itu tinggal kalian copy paste aja ke sini, oke? Kalian copy paste aja ke sini. Ini bisa kalian lihat juga ya word limitnya. Abis itu ini kalian isi juga personal medical assessment, kalian isi aja no. Abis itu ini submission of documents, jadi kalian harus submit dokumennya ke sini. Kita baca dulu ya. Upload required certificate. Each section allows file up to 10 megabyte and each application item allows for the upload of one file only. If you have multiple documents for a single requirement, you must combine all relevant documents into the single file before uploading. Jadi misalnya nih, kalian mau apply, misalnya kalian pengen apply ini recommenders information. Nah, ada 2 slide gitu kan. Sedangkan kamu misalnya nih kan udah kalian print gitu ya. Kalian foto cekrik kan jadinya kan 2 dokumen kan. Nah, itu nggak bisa diupload karena uploadnya cuma bisa 1 dokumen aja. Jadi kalian harus nyatuin dokumen itu jadi 1 kayak gitu. Jadi bisa kirim 2 dokumen di 1 file gitu. Please read and follow the applicant's guidelines carefully. Application. If a university requires additional documents like portfolio, applicants must submit those materials directly to the university. Nah, aku saranin karena di sini kita nggak ada tempat buat naro portofolio, aku saranin kalian itu harus tanya ke universitasnya. Misalnya nih, kalau misalnya di dokumen universitasnya itu ngewajibin kamu kirim portofolio. Nah, itu tuh kamu tanya dulu, kamu email dulu, kayak kan ini kan diwajibin
buat kirim portofolio. Sedangkan kan kita juga belum tentu kan kepilih atau enggaknya gitu. Jadi kamu tanya dulu nih, ini emailnya langsung aku kirim ya ke universitas gitu. Terus habis itu kirimnya di periode pendaftaran atau pas udah lulus first round ya gitu. Kayak ditanya dulu gitu, karena gimana ya, sebenarnya agak sayang aja sih kayak satu dokumen doang kamu kirim ke universitas gitu kan, tapi belum tentu keterimanya. Tapi sebenarnya nggak masalah sih, toh kalau kamu keterima juga uangnya bakalan ngeganti lebih besar gitu. Kayak gitu ya. Jadi saran aku sih ditanya aja dulu. Abis itu sama ini tinggal kalian upload aja fotonya gitu, atau langsung dokumennya juga nggak masalah, tapi biasanya foto sih kalau kayak gini. Oke. Abis itu kalau misalnya udah selesai, kalian pencet save draft dulu atau enggak next. Sebenarnya kalau misalnya udah pencet save draft itu ya udah ke save aja sih. Tapi saran aku save draft aja dulu, nanti masuk lagi kalian next. Kalau udah, kalian bisa review all information and upload all required files before submitting. Jadi kalian bisa cek dulu nih ada yang salah nggak informasinya. Terus nanti kalau misalnya ada yang salah pun kita bisa edit gitu. Karena kalau misalnya udah di submit itu kalian nggak bisa ngedit lagi. Jadi harus benar-benar dicek ya. Nah, kalau misalnya udah aman nih semuanya, ya udah kalian tinggal submit aja. Nah, setelah submit kalian harus print application formnya dari yang ini, dokumen yang ini nih, yang print buat checklist, application checklist. Nah, ini kamu print sama form dari form 1 sampai form 6, tapi excluding form 4. Kalau udah, kita bisa cek application statusnya di my page. Terus scholarship pencet aja lagi. Kalau udah nanti kayak gini. Ini ada bacanya application submitted, berarti udah di submit atau udah diserahkan. Ini lagi di review. Ini view details kalau kamu mau lihat lagi. Udah deh, selesai gitu aja. Gimana? Semoga kalian daftarnya dilancarkan, dimudahkan, bisa lolos sampai round terakhir, sampai successful kandidat. Oke? Ditunggu ya guys kabar baiknya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tunggu video menarik lainnya. Bye-bye. Annyeong. Thank you.